Selamat pagi, salam kasih, salam perpaduan, dan salam persaudaraan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara dan saudaraku di dalam Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Allah Bapa Surgawi kita. Karena walaupun kita tidak dapat beribadah di gereja pada pagi ini seperti biasa, namun kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dapat duduk bersama. Kita masih punya waktu yang tenang, duduk bersama dengan keluarga, memuji Tuhan, berdoa bersama, dan mendengar firman-Nya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sepanjang bulan ini firman Tuhan yang kita pelajari bersama ialah tentang kasih. Jelas sekali bahwa di Alkitab kita menemukan tema yang berbicara tentang kasih, yaitu kasih Allah kepada manusia dan perintahnya supaya manusia saling mengasihi satu sama lain. Tema kita pada pagi ini ialah kasih menyatu padukan umat Allah. Dan teks yang kita ambil untuk memahami tema ini ialah diambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Tetapi saya hanya membaca di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara dan saudari yang kekasih, saya menemukan bahwa message utama yang perlu kita perhatikan di sini ialah terdapat di ayat 12, 13, dan 14. Firman Tuhan berkata, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ini berarti bahwa setiap orang percaya, setiap orang Kristen mestilah memiliki kasih di dalam dirinya supaya dia dapat mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia dengan penuh ketulusan, dengan penuh beban dan tanggung jawab. Saudara dan saudari yang kekasih, kita menemukan juga bahwa di teks ini terdapat 6 sikap kasih yang menjadi pemangkin tercapainya message kesatuan, message persaudaraan yang mengikat kita sebagai orang-orang yang percaya. Sikap yang pertama ialah sikap kasih yang berbelas kasihan. Sikap yang penuh belas kasihan ini dapat kita pelajari dari
Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-38, yaitu tentang seorang Samaria yang baik hati. Saudara dan saudari, jenis kasih seperti ini adalah jenis kasih yang tidak melihat warna kulit, yang tidak melihat latar belakang bahasa, budaya, dan kepercayaan. Inilah kasih yang lahir dari hati yang terlalu dalam. Kasih yang disebut sebagai kasih walaupun. Yang bermaksud kasih yang tidak mengharapkan balasan, kasih yang tidak mengharapkan pengiktirafan, bahkan kasih yang tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Dilakukan semata-mata karena simpati dan belas kasihan. Jenis kasih yang kedua yang disebut dalam teks ini ialah kasih kemurahan. Sikap kasih yang penuh dengan kemurahan dapat kita pelajari, saudara dan saudari, yang membawa maksud kasih yang pemurah ini berbicara tentang seseorang yang tidak mementingkan diri sendiri, rela berbagi. Kasih yang senang hati menerima, bahkan juga senang hati untuk memberi. Kasih yang mau dan sanggup melakukan kepada orang lain seperti mana yang kita kehendaki orang lain melakukan kepada kita. Kasih yang ketiga ialah kasih kerendahan hati. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ingatlah bahwa Yesus Kristuslah satu-satunya contoh yang paling tepat di dalam hal kerendahan hati ini. Lihatlah apa yang ditulis Rasul Paulus di Filipi pasal 2 ayat 5 dan 9. Dan menurut Rasul Paulus di Roma 12 ayat 3, orang yang memiliki kerendahan hati adalah orang yang selalu memikirkan dan mengutamakan orang lain, bukan melulu menjaga atau memelihara kepentingan diri sendiri. Sikap kerendahan hati ini, saudara, adalah sikap yang merujuk kepada ajaran Yesus memiliki hati hamba. Yesuslah contoh dan teladan kita, mengusungkan dirinya dan menjadi rupa seorang hamba. Sikap kasih yang keempat ialah lemah lembut. Saudaraku di dalam Tuhan, lemah lembut yang dimaksudkan di sini tidaklah merujuk kepada lemah atau lamban, kalah atau pak turut, tetapi yang dimaksudkan di sini ialah merujuk kepada karakter seseorang, yaitu yang mampu mengawal diri di dalam segala keadaan, yaitu yang tetap panas di tempat sejuk dan tetap sejuk di tempat yang panas, yaitu yang tertawa di waktu duka dan yang tersenyum dan bersyukur di waktu bahagia. Sifat kasih yang kelima, sabar. Setiap orang yang memiliki sikap hati yang sabar adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk menahan diri ketika menghadapi tekanan dan krisis. Memiliki sikap yang tenang dan tabah, sehingga ada orang yang berkata kasih itu adalah akibat atau buah daripada iman yang sedang menuju atau melangkah di dalam pendewasaan. Saudaraku yang kekasih, dengan kata yang lain, sabar itu adalah apabila kita tetap dalam keadaan tenang, dalam keadaan bagaimanapun juga. Sikap kasih yang keenam ialah sikap kasih yang rela mengampuni. Ingatlah bahwa kita lebih dulu diampuni oleh Bapa kita di surga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga Dia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Kalau kita sudah menerima pengampunan dari Allah lebih dulu, wajarlah kita juga mengampuni orang lain. Saudara dan saudariku di dalam Tuhan, bagaimanakah kiranya kita menerapkan 6 sikap kasih ini di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Allah yang tinggal dan hidup di tengah-tengah masyarakat bangsa kita. Sesungguhnya dengan memiliki 6 sikap kasih ini, kita akan terus menikmati kemakmuran hidup bermasyarakat. Kita akan terus menikmati keharmonian dan kedamaian dan perpaduan terus terpelihara di kalangan kita. Baik di tengah-tengah orang beriman, bahkan juga di mana kita tinggal dan di mana kita berada. Saudaraku di dalam Tuhan, untuk waktu-waktu ini di dalam kemelut kerajaan memerangi wabah COVID-19 yang melanda dunia, saya yakin, saya percaya saudara dan saudari, dengan sikap kasih yang kita belajar ini, yang menyatu padukan kita sebagai umat-umat Allah, juga akan menyatu padukan kita berganding tangan, bekerja sama dengan kerajaan untuk mencegah penularan wabah COVID-19 di tengah-tengah masyarakat bangsa kita. Kalau kita memiliki kasih kepada Allah dan kepada sesama kita manusia, tidak ada alasan kenapa kita tidak boleh mentaati perintah ini untuk bekerja sama dengan kerajaan. Karena apa saudara dan saudari? Apabila kita lalai mentaati perintah ini dan kita masih keluar di luar sana untuk bergaul dengan masyarakat, tanpa disadari oleh kita terdedah dengan wabah ini dan akhirnya kita kembali kepada orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi, dan kitalah menjadi penyebab penderitaan bahkan kematian orang-orang yang kita sayangi. Oleh sebab itu saudara dan saudari, sekali lagi marilah kita berganding tangan meresponi tindakan kerajaan untuk duduk diam di rumah dalam masa 2 minggu ini. Dan saya imani dalam nama Yesus Kristus, penularan wabah ini akan dapat dibendung, dihancurkan, dan negara kita Malaysia khasnya dan dunia amnya akan bebas daripada gejala COVID-19 ini. Hormat, kemuliaan dalam Bapa kita di surga, kasih Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus melindungi, memelihara, dan mengasihi kita. Amin. Selamat pagi, salam kasih, salam perpaduan, dan salam persaudaraan di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudaraku di dalam Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Allah Bapa surgawi kita. Karena walaupun kita tidak dapat beribadah di gereja pada pagi ini seperti biasa, namun kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dapat duduk bersama, kita masih punya waktu yang tenang, duduk bersama dengan keluarga, memuji Tuhan, berdoa bersama, dan mendengar firman-Nya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sepanjang bulan ini firman Tuhan yang kita pelajari bersama ialah tentang kasih. Jelas sekali bahwa di Alkitab kita menemukan tema yang berbicara tentang kasih, yaitu kasih Allah kepada manusia dan perintahnya supaya manusia saling mengasihi satu sama lain. Tema kita pada pagi ini ialah kasih
menyatu padukan umat Allah. Dan teks yang kita ambil untuk memahami tema ini ialah diambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Tetapi saya hanya membaca di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara dan saudari yang kekasih, saya menemukan bahwa message utama yang perlu kita perhatikan di sini ialah terdapat di ayat 12, 13, dan 14. Firman Tuhan berkata, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ini berarti bahwa setiap orang percaya, setiap orang Kristen mestilah memiliki kasih di dalam dirinya supaya dia dapat mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia dengan penuh ketulusan, dengan penuh beban dan tanggung jawab. Saudara dan saudari yang kekasih, kita menemukan juga bahwa di teks ini terdapat 6 sikap kasih yang menjadi pemangkin tercapainya message kesatuan, message persaudaraan yang mengikat kita sebagai orang-orang yang percaya. Sikap yang pertama ialah sikap kasih yang berbelas kasihan. Sikap yang penuh belas kasihan ini dapat kita pelajari dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-38, yaitu tentang seorang Samaria yang baik hati. Saudara dan saudari, jenis kasih seperti ini adalah jenis kasih yang tidak melihat warna kulit, yang tidak melihat latar belakang bahasa, budaya, dan kepercayaan. Inilah kasih yang lahir dari hati yang terlalu dalam. Kasih yang disebut sebagai kasih walaupun. Yang bermaksud kasih yang tidak mengharapkan balasan, kasih yang tidak mengharapkan pengiktirafan, bahkan kasih yang tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Dilakukan semata-mata karena simpati dan belas kasihan. Jenis kasih yang kedua yang disebut dalam teks ini ialah kasih kemurahan. Sikap kasih yang penuh dengan kemurahan dapat kita pelajari, saudara dan saudari, yang membawa maksud kasih yang pemurah ini berbicara tentang seseorang yang tidak mementingkan diri sendiri, rela berbagi. Kasih yang senang hati menerima, bahkan juga senang hati untuk memberi. Kasih yang mau dan sanggup melakukan kepada orang lain seperti mana yang kita kehendaki orang lain melakukan kepada kita.
Kasih yang ketiga ialah kasih kerendahan hati. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ingatlah bahwa Yesus Kristuslah satu-satunya contoh yang paling tepat di dalam hal kerendahan hati ini. Lihatlah apa yang ditulis Rasul Paulus di Filipi pasal 2 ayat 5 dan 9. Dan menurut Rasul Paulus di Roma 12 ayat 3, orang yang memiliki kerendahan hati adalah orang yang selalu memikirkan dan mengutamakan orang lain, bukan melulu menjaga atau memelihara kepentingan diri sendiri. Sikap kerendahan hati ini, saudara, adalah sikap yang merujuk kepada ajaran Yesus memiliki hati hamba. Yesuslah contoh dan teladan kita, mengusungkan dirinya dan menjadi rupa seorang hamba. Sikap kasih yang keempat ialah lemah lembut. Saudaraku di dalam Tuhan, lemah lembut yang dimaksudkan di sini tidaklah merujuk kepada lemah atau lamban, kalah atau pak turut. Tetapi yang dimaksudkan di sini ialah merujuk kepada karakter seseorang, yaitu yang mampu mengawal diri di dalam segala keadaan, yaitu yang tetap panas di tempat sejuk dan tetap sejuk di tempat yang panas, yaitu yang tertawa di waktu duka dan yang tersenyum dan bersyukur di waktu bahagia. Sifat kasih yang kelima, sabar. Setiap orang yang memiliki sikap hati yang sabar adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk menahan diri ketika menghadapi tekanan dan krisis. Memiliki sikap yang tenang dan tabah, sehingga ada orang yang berkata kasih itu adalah akibat atau buah daripada iman yang sedang menuju atau melangkah di dalam kedewasaan. Saudaraku yang kekasih, dengan kata yang lain, sabar itu adalah apabila kita tetap dalam keadaan tenang, dalam keadaan bagaimanapun juga. Sikap kasih yang keenam ialah sikap kasih yang rela mengampuni. Ingatlah bahwa kita lebih dulu diampuni oleh Bapa kita di surga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Kalau kita sudah menerima pengampunan dari Allah lebih dulu, wajarlah kita juga mengampuni orang lain. Saudara dan saudariku di dalam Tuhan, bagaimanakah kiranya kita menerapkan 6 sikap kasih ini di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Allah yang tinggal dan hidup di tengah-tengah masyarakat bangsa kita. Sesungguhnya dengan memiliki 6 sikap kasih ini, kita akan terus menikmati kemakmuran hidup bermasyarakat. Kita akan terus menikmati keharmonian dan kedamaian dan perpaduan terus terpelihara di kalangan kita, baik di tengah-tengah orang beriman, bahkan juga di mana kita tinggal dan di mana kita berada. Saudaraku di dalam Tuhan, untuk waktu-waktu ini, di dalam kemelut kerajaan memerangi wabah COVID-19 yang melanda dunia, saya yakin, saya percaya saudara dan saudari, dengan sikap kasih yang kita belajar ini, yang menyatu padukan kita sebagai umat-umat Allah, juga akan menyatu padukan kita berganding tangan, bekerja sama dengan kerajaan untuk mencegah penularan wabah COVID-19 di tengah-tengah masyarakat bangsa kita. Kalau kita memiliki kasih kepada Allah dan kepada sesama kita manusia, tidak ada alasan
Kenapa kita tidak boleh mentaati perintah ini untuk bekerja sama dengan kerajaan? Karena apa, saudara dan saudari? Apabila kita lalai mentaati perintah ini dan kita masih keluar di luar sana untuk bergaul dengan masyarakat, tanpa disadari oleh kita terdedah dengan wabak ini, dan akhirnya kita kembali kepada orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi, dan kitalah menjadi penyebab penderitaan, bahkan kematian orang-orang yang kita sayangi. Oleh sebab itu, saudara dan saudari, sekali lagi, marilah kita berganding tangan, meresponi tindakan kerajaan untuk duduk diam di rumah dalam masa 2 minggu ini. Dan saya imani dalam nama Yesus Kristus, penularan wabak ini akan dapat dibendung, dihancurkan, dan negara kita Malaysia khasnya dan dunia amnya akan bebas daripada gejala COVID-19 ini. Hormat, kemuliaan dalam Bapa kita di surga, kasih Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus melindungi, memelihara, dan mengasihi kita. Amin.